Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad ba'da subuh, tanggal 6 Sya'ban 1447 Hijriah, bertepatan dengan 25 Januari 2026. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Darul Istiqamah di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Pusat, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam sebuah kajian dengan tema rezeki yang berkah. Dan tema ini saya ambilkan dari kitab Al-Barakatu fir Rizqi wal Asbab Al-Jalibah Laha fi Dhaw'il Kitab was Sunnah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, para ustaz, para ustazah, dan juga para sesepuh, para santri, bapak ibu, saudara-saudari sekalian yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas rezeki yang berkah. Ada beberapa poin yang berkaitan dengan rezeki. Yang pertama, rezeki manusia sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan rezeki tersebut akan mendatangi manusia yang sudah dibagikannya, yang sudah dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Sebagaimana contoh misalkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari sebagai nutfah, percampuran mani dengan sel telur perempuan. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian 40 hari selanjutnya sebagai 'alaqah, segumpal darah. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian 40 hari selanjutnya sebagai daging, segumpal daging. Thumma yursalul malaku fayanfukhu fihi ruh. Lalu diutus malaikat. Kemudian di malaikat tersebut meniup padanya ruh. Wa yu'maru bi 4 kalimat, dan diperintahkan dengan 4 tulisan. Malaikat tadi diperintahkan untuk menulis 4 tulisan. Bikat bi rizqihi
wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Ditulis rezekinya, ajalnya, amalnya, dan nasibnya. Apakah dia beruntung ataukah dia buntung? Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa rezeki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, Imam Ibn Hibban, Imam At-Tabarani dan yang lainnya dari sahabat Nabi Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa innar rizqa la yatlubul 'abda kama yatlubuhu ajaluh. Sesungguhnya rezeki mencari hamba tersebut sebagaimana ajalnya mencarinya. Jadi kita ini akan dicari oleh ajal kita. Nah, begitu pula rezeki kita juga akan mencari kita. Makanya ada orang bilang bahwa seorang berusaha mengais rezeki sampai dia dapatkan kuncinya. Kalau sudah dia dapatkan kuncinya, maka itulah rezekinya. Rezekinya mencarinya. Begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Hakim dari sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membagikan di antara kalian akhlak-akhlak kalian sebagaimana Allah telah membagikan di antara kalian rezeki-rezeki kalian. Ini semua menunjukkan bahwa rezeki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu, jadi tujuan yang tadi rezeki sudah ditentukan oleh Allah yang harus kita yakini itu. Oleh karena itu, seorang muslim tugasnya adalah mengais rezeki dengan cara yang halal. Itu saja. Seorang muslim tugasnya adalah mengais rezeki dengan cara yang halal. Kenapa? Karena kalau seseorang berusaha, maka seperti itu saja rezekinya. Tidak pernah berubah sesuai dengan yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Mau usahanya halal, usahanya haram, rezekinya seperti itu saja. Tidak berubah. Sudah sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Innallaha kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menuliskan ketetapan-ketetapan makhluk termasuk di dalamnya rezeki 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Itu adalah pendahuluan yang pertama. Jangan takut rezekimu karena sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Air minum ini jika memang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk saya, meskipun saya akan pulang ke Banjarmasin, kemudian ini tetap di Maros, maka saya akan kembali ke sini untuk meminumnya. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambilnya walau setetes pun. Kalau memang ini sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ada syekh kami berkata, kalau seandainya itu adalah rezekimu walaupun di depan mulut singa, maka engkau akan tetap mengambilnya.
Tetapi kalau seandainya itu bukan rizkimu, walaupun di depan mulutmu, engkau tidak akan bisa meminumnya walau seteguk pun. Ini tauhid. Ini adalah tauhid. Oleh karena itu, poin pertama tadi, pendahuluan pertama tadi, tujuannya adalah carilah rezeki yang halal. Jika sudah rezeki ditentukan, tugasmu hanya mencari rezeki yang halal. Saya pernah ke penjara Sukamiskin, penjaranya para koruptor. Saya sampaikan ini. Bapak nyari ke sana kemari, kemudian kejar-kejar KPK, kejar-kejar Interpol, sama saja tidak akan pernah berubah. Rezekimu ya segitu-gitu saja. Mau cari yang halal, mau cari yang haram, tidak akan pernah berubah. Segitu-gitu saja rezeki. Ini muqaddimah yang pertama. Dan itu harus kita yakini. Dan itu yang membuat kita akhirnya selalu on the track, selalu di atas jalan untuk mencari rezeki yang halal. Sebanyak apapun tawaran keuntungan, tetapi dengan cara yang haram, dia tidak akan tertarik kalau dia memegang muqaddimah yang pertama ini. Dia tidak akan tertarik kalau dia memegang muqaddimah yang pertama ini. Dia akan istiqamah dengan cara yang halal meskipun terlihat sedikit bagi dia. Yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita pahami baik-baik bahwasanya harta adalah perhiasan kehidupan dunia. Harta perhiasan kehidupan dunia dan sangat disukai oleh manusia. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 46. Al-malu wal banunu zinatul hayatid dunya. Harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Dan dia sangat disukai oleh manusia. Siapapun itu, mau dia pemerintah, rakyat, orang kaya, orang miskin. Orang kaya jangan dikira ketika dia sudah kaya tidak ingin harta, enggak. Saya beri contoh ya, misalkan orang kaya antum traktir, itu senang luar biasa, padahal dia bisa lebih mentraktir antum lebih baik daripada yang antum traktir kepadanya. Kenapa? Karena kesukaan terhadap harta. Allah berfirman di dalam surat Al-Fajr ayat 20. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian menyukai harta dengan sebenar-benarnya kesukaan, dengan kesukaan yang sangat besar. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang kesukaan manusia terhadap harta, yaitu wa innahu lihubbil khairi lasyadid, surat Al-Adiyat ayat 8. Dan sesungguhnya dia sangat menyukai kebaikan. Menyukai kebaikan. Kalau seandainya kita buka tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala terhadap ayat ini, kata Imam Ibnu Katsir, wa innahu lihubbil khair wa huwal mal la syadid. Sesungguhnya Sesungguhnya dia sangat menyukai terhadap kebaikan, dan kebaikan yang dimaksud adalah harta. Dan di sini ada dua pendapat.
Manusia suka terhadap harta dengan cara dua. Ahaduhuma annal ma'na wa innahu lasyadidul mahabbati lil mal. Yang pertama maknanya adalah sesungguhnya manusia sangat cinta terhadap harta. Watsani wa innahu laharisun bakhil min mahabbatil mal. Wa kilahuma sahih. Pendapat yang kedua, manusia sangat suka terhadap harta, maksudnya adalah manusia sangat gigih untuk mengumpulkan harta dan bakhil untuk memberi kepada orang lain. Kenapa gigih mengumpulkan harta? Saya dulu ada kawan, dia kerja di Arab Saudi. Kerjanya dari mulai jam 8 sampai jam 4 sore. Nanti istirahat, habis maghrib, habis sholat kerja lagi. Sampai jam 2 pagi. Kenapa bisa demikian? Makanya dalam bahasa para ulama, al-inhimak fi talabir rizq. Al-inhimak. Inhimak itu artinya jatuh bangun. Kalau bahasa letterlocknya inhimak itu kepalanya naik-naik. Jatuh bangun dia untuk mencari rezeki. Siang malam, hujan panas, dia lawan demi rezeki. Itulah haris. Dia sangat haris, gigih, semangat untuk mengumpulkan harta. Tapi juga dia mania. Dia adalah orang yang tidak suka memberi, bakhil, kikir, pelit, sengke, ya, kepada orang. Kenapa? Karena saking cintanya terhadap harta. Saking cintanya terhadap harta. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itu poin yang kedua. Berarti dengan poin ini, seorang manusia cinta terhadap harta, hal yang mubah. Bahkan sebuah tabiat dasar manusia, cinta terhadap harta. Yang keliru adalah, kecintaannya terhadap harta membuat dia melalaikan akhirat. Nah, itu yang keliru. Itu adalah muqaddimah yang kedua. Harta, perhiasan dunia, harta sangat disukai oleh manusia. Tetapi jangan sampai oleh karena itu kecintaan manusia terhadap harta itu sifat tabiat manusia. Tetapi jangan sampai kecintaannya tersebut menjadikan dia melalaikan akhirat. Kalau antum perhatikan, kalau ada orang bertanya, Nabi kita itu kaya atau tidak? Nabi kita itu adalah orang yang kaya, tetapi beliau tidak dengan kekayaannya lalai akan akhirat. Makanya beliau pernah mengatakan, ma uhibbu an yakuna li, aku tidak ingin memiliki jabal zahaban uhudan misla zahaban misla uhud. Aku tidak memiliki emas, aku tidak ingin memiliki emas sebesar gunung Uhud, kecuali aku akan sedekahkan emas tersebut dan tidak berlalu padaku 3 hari kecuali sudah selesai emas tersebut untuk disedekahkan. Kecuali apa yang aku simpan untuk bayar hutang. Ini menunjukkan Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang diluaskan rezekinya, akan tetapi tidak melalaikan beliau tentang kehidupan akhirat.
Makanya ketika pembangunan Masjid Nabawi beliau berkata, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Baik. 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah orang-orang yang kaya raya. 10 orang yang dijamin masuk surga. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad, Sa'id, Talha, Zubair, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Semuanya saudagar-saudagar kaya. Tetapi kekayaan mereka tidak melalaikan mereka tentang kehidupan akhirat. Itu muqaddimah yang kedua. Muqaddimah yang ketiga, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah rezeki ada kaitannya dengan tauhid. Rezeki ada kaitannya dengan tauhid dari beberapa sisi. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala salah satu namanya adalah Raziq. Allah Subhanahu wa ta'ala salah satu namanya adalah Raziq. Dalam surat Al-Maidah ayat 114. Warzuqna wa anta khairur raziqin. Berikanlah kami rizki, sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Kemudian juga Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 58. Walladzina wa innallaha lahuwa khairur raziqin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 72. Wa huwa khairur raziqin. Dan dialah Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala namanya juga adalah Ar-Razzaq. Dalam surah Az-Zariyat ayat 58. Innallaha huwa ar-razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ar-razzaq dzul quwwatil matin. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa perbedaan antara Razzaq dengan Raziq? Apa perbedaan antara Razzaq dengan Raziq? Para ulama bahasa dan ahli tafsir mengatakan bahwa Razzaq ala wazni fa'al wa hiya sirah mubalaghah. Razzaq itu di atas wazan fa'al, dan fa'al adalah kata yang menunjukkan kepada lebih. Kata yang menunjukkan kepada lebih, hiperbola. Yang maknanya adalah kathratur rizq, banyaknya rezeki, dawamuhu wastimraruh, dan terus menerus ada rezekinya, dan syumuluhu li jami'il khalq, keumuman untuk seluruh makhluk. Manusia, siapapun dia, dapat rezeki Allah. Mau kafir, mau muslim, mau ahli maksiat, ahli ketaatan, mau kaya, mau miskin, pemerintah, rakyat, orang tua, anak kecil, Allah Razzaq. Rezekinya mencakup seluruh manusia dan seluruh binatang, bahkan jin, bahkan seluruh alam semesta. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Razzaq, yarzuqu marratan ba'da ukhra, tikraran wa miraran.
Allah memberikan rezeki, terus rezeki kepada siapapun. Itu adalah Razzaq. Adapun Raziq, maka itu adalah ismu fa'il. Dia adalah kata pelaku kerja daripada rezeki. Dan ini menunjukkan kepada sebuah sifat atau kabar tentang Allah Subhanahu wa taala. Tentang Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah itu Razik, sang pemberi rezeki. Begitu saja. Tapi kalau Razzaq, yang memberi rezeki terhadap seluruh makhluk terus menerus tanpa batas. Tapi Razik itu adalah ismun min asma'illah, nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yang dari nama tersebut diambil sifat, yaitu sifat ar-razq. Sifat ar-razq. Ini para ikhwah. Itu sisi pertama berbicara rezeki kaitannya dengan tauhid. Sisi yang kedua berbicara rezeki kaitannya dengan tauhid adalah tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Allah Subhanahu wa taala ar-raziq wahdahu la syarika lah. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard. Yang artinya, apakah ada dari makhluk siapapun dia selain Allah yang selalu memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? La ilaha illa huwa fa anna tufakun. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Dia, Allah, maka mengapakah kalian berpaling dari Allah dan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala? Surat Fatir ayat 3. Ini adalah kaitan rezeki dengan tauhid yang kedua, yaitu bahwasanya tidak ada sang pemberi rezeki satu-satunya kecuali Allah. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya Allah yang memberi rezeki. Jangan minta kepada makhluk siapapun dan apapun, baik makhluknya malaikat paling mulia Jibril alaihissalam, atau makhluknya manusia paling mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau selain itu dari bangsa jin, hewan, atau benda-benda mati, pohon, sungai, bebatuan, kemudian besi, apapun tidak bisa memberi rezeki. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hal min khaliqin, kalau para ulama mengatakan hal itu adalah adatus su'al lit taqrir wa ma'nahu nafi. Dia adalah huruf untuk bertanya, untuk menekankan, dan maknanya adalah peniadaan. Jadi kalau seandainya diganti hal itu dengan la, maka cocok. Tidak ada dari seorang makhluk, seorang pencipta pun yang memberikan rezeki selain Allah Subhanahu wa taala. Di hal ini tidak, apakah ini bukan untuk dijawab, akan tetapi untuk kemudian diyakini bahwa tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang ketiga yang berkaitan dengan rizki dengan tauhid, bahwa rizki salah satu kiat untuk melancarkan dan mencarinya adalah ibadah. Atau bahasanya gini, bahasa Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, annal ibadah min talabir rizq. Ibadah adalah bagian dari mengais rizki. Ibadah adalah bagian dari
mengais rezeki. Sebagaimana seseorang jualan, jadi pengusaha, jadi pedagang, jadi pegawai, jadi kuli bangunan, kuli pasar, itu usaha untuk mengais rezeki. Nah, begitu juga beribadah, dia adalah salah satu usaha untuk mengais rezeki. Apa dalilnya ini? Allah berfirman di dalam surat Al-Ankabut, "Fabtaghu 'indallahir rizqa wa'buduh." Lihat, surat Al-Ankabut ayat 17. Yang artinya, maka carilah di sisi Allah. Ini tadi yang sudah kita bincangkan. Rizki, yaitu tidak ada yang memberi rizki kecuali Allah. Carilah di sisi Allah rizki dan beribadahlah kepadanya. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, fihi dalilun ala anna al-ibadah min talabir rizq. Di dalam ayat ini terdapat dalil bahwa ibadah bagian dari mencari rezeki. Ingat ya, jangan sampai salah tulisannya atau pemahamannya. Bukan ibadah tujuannya rezeki, bukan. Ibadah salah satu cara mencari rezeki. Paham ya? Ibadah salah satu cara mencari rezeki. Karena nanti kalau salah, orang akhirnya niatnya beribadah, niat ibadah adalah untuk rezeki. Beribadah adalah salah satu kiat untuk mencari rezeki. Dalil yang lain, surah Az-Zariyat ayat 56, ayat yang sangat terkenal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwati. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ibadah. Dan sebagai pengetahuan tambahan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, turjumanul Quran, ahli tafsir di generasi sahabat, habrul ummah, ulamanya umat Islam sepanjang masa, beliau berkata, setiap kata ibadah di dalam Al-Quran maka maknanya adalah tauhid. Setiap kata ibadah dalam Al-Quran maknanya adalah tauhid. Makanya ayat tadi mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Maksudnya supaya mereka mentauhidkanku. Kemudian ayat selanjutnya 57, ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak menginginkan dari mereka rezeki dan juga makanan untuk diberikan kepadaku, tidak. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Maha pemberi rezeki yang luas, yang banyak, terus menerus, yang mempunyai kekuatan yang nyata. Nah, itulah hubungan rezeki dengan tauhid. Oleh karena itu, apa Ustaz faedahnya mukaddimah yang ketiga ini? Faedahnya adalah tegakkan tauhidmu, niscaya lancar rezekimu. Tegakkan tauhidmu, niscaya lancar rezekimu. Lihat, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqullah wa ajmilu fit talab." Yang artinya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbaguslah saat mencari rezeki. Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha wa in abta'a anha fattaqullah wa ajmilu fit talab khudhu ma halla wa da'u ma harum. Yang artinya, hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan yang lain, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah. Hubungi dulu Allah. Sebelum usaha, sebelum jualan, sebelum mengais rezeki, hubungi Allah. Perbaiki tauhidmu. Kemudian perbaguslah di dalam mengais rezeki. Kalau buka warung makan, harus bersih, higienis,
kemudian bumbunya enak, makanannya enak, pelayannya ramah-ramah, harganya murah. Nah itu. Ya. Baik. Ini dalil menunjukkan bahwa ada hubungan antara tauhid, antara ibadah dengan rezeki. Antara tegakkan hubunganmu dengan Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melancarkan rezekimu atau mencukupkan rezekimu. Nah, di sini ada faedah para ikhwan. Dari Fadilatul Syekh kami Syekh Abdul Razzaq bin Muhsin. Beliau berkata, perhatikan perkataan beliau. Yaumuka mithlu jamalik. In amsakta awwalahu tabi'aka akhiruh. Harimu bagaikan ontamu. Kalau engkau pegang depannya, maka yang belakang akan mengikutimu. Apa maksudnya? Orang kalau berburu mengatur domba, itu apa namanya? Menggembala domba. Nah, kalau menggembala onta, itu cukup pegang induknya di depan. Maka nanti yang belakang akan ikut. Ya, makanya tidak ada nabi kecuali menggembala kambing. Karena menggembala kambing itu macam-macam. Ada yang kambing ke sana, ke sana, ke sana. Kalau onta enggak. Onta pegang kepalanya, dia akan ikut. Ya. Nah, apa maksudnya? Harimu seperti ontamu. Kalau engkau bagus di awal harimu, maka sisa harimu akan dicukupkan oleh Allah. Kalau engkau serius mengurus waktu pagimu dalam rangka beribadah kepada Allah, maka sisa harimu akan dicukupkan oleh Allah. Pegang ini baik-baik. Apa mengurus waktu pagi tersebut? Yang pertama, bangun dan menjawab azan subuh. Azan subuh kita jawab, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawab sebagaimana muadzin mengumandangkan azan. Yang kedua, doa setelah azan subuh. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qaimah ati Muhammadan al-wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Yang ketiga, salat antara azan dan iqamah. Rakaat al-fajr khairun min ad-dunya wa fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yang keempat, berdoa antara azan dan iqamah. Ad-du'a bainal adzan wal iqamah la yurad. Doa antara azan dan iqamah tidak ditolak. Yang kelima, salat subuh berjamaah. Man shalla subha fi jamaah fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan menyengsarakan orang yang menjaminnya, orang yang dijaminnya. 5. Yang keenam, berzikir setelah salat subuh. Yang ketujuh, berzikir pagi. Berzikir pagi. Maka siapa yang mengerjakan ini, niscaya akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala keperluannya sampai akhir harinya. Sebagaimana dia memegang onta kepalanya, maka onta-onta yang lain akan mengikutinya. Maka seperti itu pula orang yang serius, bagus mengurus waktu paginya, maka niscaya dia akan dicukupkan oleh Allah sampai akhir harinya. Setiap hari seperti itu. Dan ini sesuai dengan penjelasan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau mengatakan, yaumuka mithlu syababik. Harimu bagaikan masa mudamu. Man syabba ala syai' syabba alaih. Siapa yang masa mudamu di waktu paginya dia serius, bagus, maka nanti di akhir harinya juga akan dicukupkan rezekinya oleh Allah.
Begitulah masa muda, jika dia baik di masa mudanya, taat kepada Allah, maka ini bagi para santri-santri, bersyukur kepada Allah. Ya, sering sekali kalau sudah berhadapan dengan santri, saya katakan, jangan pernah mundur dari pertempuran ini. Selesaikan tugasmu sampai engkau menjadi ahli ilmu agama. Jangan pernah SMP keluar ke umum, atau SMA keluar ke umum, lanjutkan ke agama. Karena kalian adalah orang-orang yang diproyeksikan untuk menjadi ahli ilmu agama. Para jamaah-jamaah ini, mohon maaf ya Pak, sampai tua-tua tetap akan jadi jamaah. Ya, dan tidak terasa nanti itu santri-santri yang sekarang duduk akan ngisi di sini. Itu tidak terasa. Sedangkan jamaah, ya sudah hidupnya jadi jamaah saja. Sedangkan yang duduk di sini harus ada regenerasinya, agar umat ini selalu ada ulamanya yang meneranginya, menunjuki jalannya. Dan itu dimulai dari kecilmu. Para ulama banyak menyebutkan bahwa siapa yang ingin menjadikan anaknya sebagai ahli ilmu agama, belajarlah dari mulai semenjak dini. Sebagaimana para sahabat Nabi, para salafus saleh, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Zubair, semuanya ahli ilmu agama. 4 yang bernama Abdullah, ahli ilmu agama dan masih muda, sudah menjadi ahli fatwa. Maka perhatikan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Bahkan saya kemarin dengar syarah Ustaz, syarah Qawaidul Al-Fiqhiyah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau menulis qawaid fiqhiyah, manzumah qawaid fiqhiyah itu di masa kanak-kanaknya. Subhanallah. Kenapa kita tahu? Karena beliau mensyarah itu saat umur 24 tahun. Berarti manzumahnya qawaid fiqhiyah ditulis ketika umur mungkin masih baru-baru baligh. Maka bagi bapak, ibu, saudara-saudari yang ingin memproyeksikan anaknya menjadi ahli ilmu agama, dia harus belajar dari mulai semenjak dini. Sering-sering bersimpuh dengan para ulama, belasan tahun, puluhan tahun bersimpuh di hadapan lututnya para ulama. Itu yang akan benar-benar menjadi ahli ilmu agama. Adapun yang jamaah tetap jadi jamaah. Itu sudah takdirmu. Kecuali dia ingin belajar ilmu agama. Kayak tadi malam saya sebutkan di Masjid Quba 99 Asmaul Husna. Yang menjadi ahli ilmu agama, tata cara belajarnya beda dengan orang umum kaum muslimin yang ingin belajar ilmu agama. Kaum muslimin secara umum belajar ilmu agama cukup dia rukun Islam, rukun iman, dia pelajari dengan kitab bersama seorang ustadz. Insya Allah sudah mencukupi. Itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi dia yang tidak boleh dia bodoh di dalamnya. Kemudian ditambahkan lagi, saya pernah duduk bersama Al-Ustadz Al-Fadhil Abu Unaisa, Ustadz Hakim bin Hakim Abdad Hafizahullah. Beliau katakan, ajari umat Ustadz Ahmad hal-hal yang penting saja. Jangan terlalu kitab-kitab yang besar-besar, kitab-kitab yang panjang-panjang. Umat tidak terlalu memerlukan hal yang seperti itu. Kitab-kitab yang penting-penting saja. Rukun Islam, rukun iman, kemudian amalan-amalan qalbu, kemudian amalia, terutama orang-orang yang sudah mulai menuju tua. Karena Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Ightinam Mawasimul Umur membagi umur manusia itu menjadi 5. Yang pertama umur 1 sampai 15. Ini masa kanak-kanak. Yang kedua umur 15 sampai umur 35. Ini masa muda, masa semangat, masa mencetak prestasi, mencetak kebiasaan-kebiasaan terbaik dalam hidupmu. Kemudian umur 35 sampai 50. Ini adalah masa matang. Biasanya susah untuk berubah. Yang kebiasaan habis subuh tidur pagi, susah untuk berubah itu. Ya.
Kalau sudah umur 35 sampai 50, yang kebiasaan nonton yang haram susah untuk berubah. Wallah, demi Allah, yang kebiasaan untuk mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat susah untuk berubah. Di masa kuhul, masa matang. Kemudian umur 50 sampai 60 itu pratua. Sudah, jangan terlalu banyak cincong. Jangan terlalu banyak scroll TikTok. Ya, sebentar lagi akan berkumpul dengan teman-temanmu yang terlebih dahulu masuk ke dalam sebuah lubang 0,5 meter kali 2,5 meter, dalamnya 5 meter. Kalau sudah umur 60 70, nah ini yang saya katakan tadi. Rukun Islam, rukun iman, amalan-amalan qalbu, amaliyah sehari-hari. Untuk bekal agar bisa selamat di alam kubur dan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu cukup untuk kaum muslimin. Adapun para penuntut ilmu enggak. Dia harus belajar ilmu akidah secara mendalam. Dia harus belajar ilmu fikih. Ilmu akidah, fikih akbar, ilmu fikih asghar, ilmu ibadat secara mendalam. Kemudian dia harus bisa membaca kitab-kitab tafsir karena itu adalah sumber dari ilmu, kalamullah, Al-Quran sumber dari ilmu. Kemudian dia harus bisa membaca syarah hadis karena itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sumber kedua dari referensi agama Islam. Kemudian setelahnya baru dia tambahkan 8. 8 ini bagi para santri harus dia kuasai. Harus dia kuasai. Yaitu yang pertama nahwu, saraf. Nah, saraf tadi yang antum akhirnya bisa membedakan mana yang arti razzaq, mana yang arti raziq. Itu ilmu saraf larinya. Ilmu balaghah, keindahan bahasa Arab. Kemudian yang keempat, ilmu tajwid. Yaqbuhu bi talibil ilm an yalhana fi tilawatil Quran. Buruk bagi penuntut ilmu, bagi para santri untuk jelek bacaan Qur'annya. Bukan suaranya yang jelek, jelek baca Qur'annya, tajwidnya jelek, makhrajnya jelek, buruk itu. Kemudian yang kelima, ilmu usul fikih. Yang keenam, ilmu usul tafsir. Yang ketujuh, ilmu usul hadis yang disebut dengan mustalah hadis. Yang kedelapan, as-sirah an-nabawiyah. As-sirah an-nabawiyah. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa dalilnya bahwa ada hubungan antara waktu pagi dengan waktu sore? Jika waktu paginya dia beribadah, serius mengurus waktu paginya, maka akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim. Perhatikan, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah beliau duduk habis sholat subuh setelah zikir pagi, mengerjakan yang 7 tadi. Kemudian beliau bertanya kepada para sahabatnya, "Atala'atis syams?" Apakah matahari sudah terbit? Kemudian para sahabat, "Lamma ba'd." Belum. Setelah terbit matahari, kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, dan sedikit menyimpang, salah seorang sahabat yang saya ingin bertemu dengannya di akhirat kelak, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini sahabat ajib luar biasa. Sahabat Nabi yang kelakuannya, tingkah lakunya persis dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi pejuang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, pemerangi bid'ah. Sahabat Nabi yang sangat luar biasa, sahibus siwak wal wisad. Sahabat Nabi yang membawa siwak dan bantal sendal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, "Ma ra'aitu illa anna Abdullah bin Mas'ud illa min ahli." Aku tidak pernah melihat Abdullah bin Mas'ud kecuali dari ahlu bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saking seringnya keluar masuk rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa batas. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu.
Jadi wajar beliau mengambil 70 surat langsung Al-Quran dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahli Al-Quran, ahli tafsir Al-Quran. Bahkan beliau sampai menantang, walau kuntu a'lam, wallahi inni la a'lamukum bi kitabillah. Demi Allah, aku adalah orang yang paling paham di antara kalian dengan Al-Quran. Walau kuntu a'lamu anna ahadan a'lama minni bi kitabillah tablughuhu al-mataya la ataitu. Kalau seandainya aku mengetahui bahwa ada salah seorang di antara kalian yang lebih pintar dariku terhadap ilmu tafsir, aku bisa datangi dia dengan menaiki onta, aku akan datangi dia. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian setelah terbit matahari beliau mengatakan, alhamdulillah alladzi aqalana li hadzal yawm. Segala puji bagi Allah yang telah mencukupkan kita untuk hari ini. Kembali ke permasalahan kita, siapa yang tauhidnya baik, ibadahnya baik, maka niscaya Allah mencukupkan rezekinya. Cukup tidak mesti harus berlebih. Karena ada sebagian orang yang berhijrah. Ada kan ceramah saya itu yang pendek, dipotong orang pendek, viral. Tinggalkan yang haram, niscaya Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Ada orang protes, Ustaz, gara-gara ceramah Ustaz saya meninggalkan yang haram. Sekarang hidup saya pontang-panting, banyak hutang, tidak ada jaminan, dan seterusnya. Maka saya katakan, ya akhi, engkau meninggalkan yang haram untuk apa? Bukankah untuk Allah? Takut kepada Allah, takut siksa Allah, bukan karena dunia. Itu satu. Yang kedua, engkau meninggalkan yang haram, bukankah yang haram tersebut sebelumnya engkau rasakan bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun. Sekarang engkau bertobat, ingin dikembalikan hartamu dengan sebaik-baiknya. Tunggu dulu, diuji dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan mengatakan beriman sedangkan mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah muqaddimah tentang rezeki. Sebenarnya ada beberapa muqaddimah yang lain tentang rezeki. Di antaranya adalah harta yang sebenarnya dari harta kita adalah yang kita letakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang sebenarnya dari harta kita adalah harta yang kita jalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min mali. Siapa di antara kalian harta ahli warisnya lebih ia cintai daripada hartanya sendiri? Harta ahli waris itu gimana, Pak? Ada bapak kita meninggal, kemudian bapak meninggalkan harta. Itu namanya harta ahli waris, harta warisan. Maka pertanyaan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah, ayyukum malu warithi ahabbu ilaihi min mali. Siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dia cintai daripada hartanya sendiri? Kemudian para sahabat menjawab, ya Rasulullah, ma minna ahad illa maluhu ahabbu ilaihi min mali warithi. Wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun dari kita kecuali hartanya dia lebih cintai daripada harta ahli warisnya. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wallahi ma minkum illa malu warithi ahabbu ilaihi min mali. Demi Allah, tidak ada di antara kalian kecuali harta ahli warisnya lebih ia cintai dibandingkan hartanya sendiri. Malaka min malik illa, demi Allah wahai anak Adam, tidak ada harta yang engkau miliki kecuali yang engkau sisakan. Sedangkan yang engkau
kecuali yang engkau jalankan di jalan Allah. Adapun yang engkau sisakan itu adalah harta ahli warismu. Pertanyaannya sekarang, mana harta yang lebih banyak, yang kita sisakan atau yang kita jalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala? Yang kita sisakan. Itu rumah yang kita huni. Itu sebenarnya bukan harta kita. Harta siapa? Ahli waris. Mobil yang kita cuci, yang kita sayang-sayang, motor, harta, uang, emas, perak yang kita simpan-simpan, yang setiap tahun kita keluarkan zakatnya gara-gara disimpan. Itu sebenarnya harta siapa? Ahli waris. Berarti kita ini sebenarnya jaga harta orang, Pak. Jaga harta orang, bukan harta kita. Adapun harta kita adalah ma qaddam. Ma laka min malik illa ma qaddamt. Wa ma abqaita fali warathatik. Tidak ada harta yang kau miliki kecuali yang engkau jalankan di jalan Allah. Adapun yang engkau simpan itu adalah harta ahli warismu, bukan hartamu. Harta itu yang tidak akan ikut nanti sampai kuburmu. Karena Rasulullah SAW bersabda, yatba'ul mayyita thalathatun. Yang akan mengikuti mayit 3 hal. Ahluhu wa maluhu wa amaluh. Hartanya, keluarganya, hartanya dan amalnya. Yarji'u minhu ithnan wa yabqa wahid. Nomor 1 dan 2, keluarga dan harta akan pulang. Yang tersisa 3, yaitu amalnya. Harta tidak akan ikut bersama orang yang sudah meninggal, sebesar apapun. Nah, di sini saya ingin mengingatkan kepada orang-orang yang tergila-gila dengan harta, mendewakan harta, dan kadang-kadang dia mencela para ustadz. Kata dia, kalau ada ustadz ahli agama yang mengatakan jangan terlalu cinta dunia, karena harta tidak akan pernah dibawa mati. Ini kata mereka, ini ustadz pecundang, mengajari umat pemalas. Maka saya jawab, realitanya begitu, bro. Harta nggak dibawa mati, bro. Kamu punya triliunan seberapapun nggak pernah kamu bisa bawa mati, kecuali yang kamu jalankan di jalan Allah. Itulah yang akan menemanimu. Itu yang akan datang nanti pada hari kiamat. Ketika orang sudah jadi mayit di alam kuburnya, dia akan datang. Kemudian berkata, absyir billadhi yasurruk. Wahai si mayit, bergembiralah dengan apa yang engkau inginkan, yang engkau cintai. Kemudian si mayit mengatakan, man anta? Fawajhuka alwajhu alladhi ya'ti bil khair. Siapa engkau? Wajahmu adalah orang yang mendatangkan kebaikan. Kata si orang ini, ana amaluka salih. Wallahi ma alimtuka illa kunta sari'an fi ta'atillah bati'an ma'asiyatillah. Demi Allah, aku tidak mengenalmu saat di dunia kecuali engkau sangat cepat mengerjakan ketaatan dan sangat lambat bermaksiat. Ketaatan dengan harta, maka itu yang akan menjadi temannya nanti di hari kiamat. Adapun harta yang disimpan-simpan tidak akan dia bawa. Jangankan ke alam barzah, di dunia saja, di alam kubur dia tidak bawa. Ke kuburannya dia tidak boleh dibawa. Kalau ada nih, ada mayit pakai gigi emas, itu dicopot sebagai harta waris. Yang nyopot siapa? Ahli waris. Yang paling semangat nyopot siapa? Tuh, istri yang di samping nih. Ya. Jadi bohong kalau seandainya si suami mengatakan, wahai istriku, kita adalah pasangan sehidup semati. Enggak, bro, salah, bro. Kita adalah pasangan sehidup, mati sendiri-sendiri. Ya, urus diri sendiri-sendiri. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah muqaddimah yang lain dari harta. Bahwasanya harta yang sebenarnya yang kita jalankan di jalan Allah, itu harta atas nama kita. Adapun yang kita miliki sekarang di dunia, itu harta ahli waris.
Jadi jangan bangga dengan banyaknya harta ahli waris. Ya. Dalil yang lain, Rasulullah SAW pernah bersabda, yaqulu ibnu Adam mali mali mali. Wallahi ya ibnu Adam malaka min malik illa ma akalta fa afnait, aw labista fa ablait, aw tasaddaqta fa amdait. Anak Adam sering mengatakan, ini hartaku, ini hartaku, ini hartaku. Itu orang sering cerita. Alhamdulillah Ustaz, ini silahkan Ustaz mampir ke gubuk saya. Ternyata rumahnya 3 tingkat. Di atas tanah 10.000 meter persegi. Kolam renang 5. Itu untuk siapa berenang? Ya, untuk siapa berenang itu? Lumba-lumba di situ. Kolam renang 5. Saya tidak bisa nyebut negaranya. Saya pernah diundang ke sebuah negara terkaya di Asia. Kemudian panitia mengatakan, Ustaz, itu istana raja. Saya demi tidak ingin agar terlalu heboh dengan dunia. Oh, saya bilang gitu aja. Kemudian dia bilang, panitianya berkata lagi, di dalam istana tersebut ada 1.000 kamar. Baru saya, hah? Itu sapunya berapa ribu itu? 1.000 kamar. Itu orang kan sering begitu. Ini rumah, ini usaha saya, alhamdulillah. Itu disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang anak Adam sering mengatakan ini hartaku, ini hartaku, ini hartaku. Demi Allah, wahai anak Adam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tidak ada harta yang kau miliki kecuali yang kau makan itu akan jadi kotoran, yang kau pakai itu akan hancur, dan yang engkau sedekahkan itu yang akan tersisa. Sekarang presentasi, coba bikin perbandingan presentasi. Kita di dunia punya rumah, di akhirat punya rumah. Kita di dunia punya alat transportasi, di akhirat kita punya alat transportasi atau tidak? Kita di rumah, kita di dunia punya emas, perak, di akhirat punya emas dan perak atau tidak? Bayangkan Khadijah radhiyallahu anha gara-gara membela Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan hartanya. Khadijah radhiyallahu anha gara-gara membela Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan hartanya. Akhirnya beliau mendapatkan rumah di dalam surga terbuat dari bambu, bambunya bambu berlian. Sebagian dari kita belum pernah lihat berlian. Ini bambu berlian, rumah bambu berlian. Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril. Ya Muhammad, hadhihi Khadijah atatka wa ma'aha idam wa ta'am. Fa idza ja'atka faqra min rabbiha wa minni salam. Wa bashshirha bi baitin fil jannah min qasab la sakhaba fihi wa la nasab. Kata Jibril alaihissalam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Khadijah. Dia akan datang kepadamu membawa makanan dan lauk pauk. Jika datang kepadamu, maka ucapkan dari Rabbnya Allah subhanahu wa ta'ala dan dariku Jibril alaihissalam salam kepadanya. Subhanallah. Manusia disalami oleh Allah dan malaikat termulia. Dan berikan kabar gembira kepada Khadijah bahwa dia memiliki sebuah rumah yang terbuat dari qasab, bambu berlian mujawwaf, yang hidup di dalamnya tidak gaduh dan tidak sulit. Orang kalau hidup di rumah bambu gaduh, rek, kemudian sulit hidup di dalamnya. Tetapi ini tidak sulit, tidak gaduh. Gara-gara apa? Gara-gara membela Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan hartanya. Dan di sini sedikit saya ingin menyimpang tentang kekeluargaan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Enggak apa-apa menyimpang dikit-dikit ya. Tentang kekeluargaan, perhatikan baik-baik. Bapak, Ibu, terutama bapak-bapak. Kita ini suami istri berkeluarga bukan hanya urusan di atas ranjang. Urusan makan minum, bukan. Urusan pakaian, urusan papan, sandang, pangan, bukan. Kita ini berkeluarga urusannya adalah bagaimana cara mendapat ridha Allah.
Coba perhatikan kisah berikut. Aisyah radhiyallahu anha sering cemburu dengan Khadijah. Padahal Khadijah radhiyallahu anha tidak pernah dilihat oleh Aisyah. Bayangkan, seorang perempuan cemburu dengan seorang perempuan lain yang tidak pernah dia lihat. Sebabnya apa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sering sekali menyebutkan tentang Khadijah. Khadijah, sedikit-sedikit Khadijah. Mendengar suara teman Khadijah. Kemudian mendengar saudarinya Khadijah, Halah binti Khalid. Dia Halah. Ini Halah. Saudarinya Khadijah. Suaranya persis dengan istriku Khadijah. Sering disebutkan perkara Khadijah, Aisyah sang perawan, istri Nabi satu-satunya yang berawat, cemburu. Kata Aisyah radhiyallahu, Khadijah. Selalu Khadijah. Ajuz min ajazi Makkah. Kata beliau, wanita tua dari wanita-wanita tua yang ada di Mekah. Kemudian beliau mengatakan, wanita yang sudah giginya sudah merah. Apa maksudnya? Giginya ompong, akhirnya cuma ada gusi merah. Kemudian saat itu Rasulullah SAW diam saja. Tapi ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Qad abdalakallah khairan minha." Sungguh Allah telah menggantikanmu untukmu Khadijah yang lebih baik daripada dia. Yaitu aku. Aku perawan. Aku masih muda. Bayangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia umur Aisyah radhiyallahu anha, dan ini ujian untuk beliau. Umur Aisyah 18 tahun. Sampai umur beliau 50-an meninggal, tidak menikah setelah itu. Ini kesabaran luar biasa dari seorang perempuan. Dan beliau mendapatkan pahala atas itu. Nah, ketika Aisyah berkata seperti itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam membela. Ini yang saya katakan. Ya akhi, kita ini berkeluarga, punya istri, bukan urusan hanya ranjang, sandang, pangan, papan, bukan. Urusan bagaimana dapat ridha Allah. Beliau mengatakan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La wallahi ma abdalani khairan minha." Tidak, demi Allah, tidak ada yang lebih, tidak ada yang bisa menggantikan untukku Khadijah yang lebih baik daripada Khadijah radhiyallahu anha wa arda. Laqad, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam membela istrinya, laqad amanat bi hina kadzdzabani nas. Sungguh dia telah beriman kepada saat orang-orang mendustakan aku. Hina kaffaran nas. Laqad saddaqatni hina kadzdzabani nas. Sungguh dia telah mempercayai aku ketika orang-orang mendustakan aku. Laqad wasatni bimaliha wa nafsiha hina haramani nas. Lihat Pak, bagaimana seorang suami membela istrinya. Ini urusan bukan hanya urusan ranjang, sandang, pangan, papan, bukan, urusannya ridha Allah Pak. Kalau sudah beristri, urusannya ridha Allah. Maka heran saya kadang-kadang kalau sudah ada orang sudah beristri kok sering marah-marahan. Bahkan untuk perkara yang sedikit saja marah-marahan. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sungguh, Khadijah radhiyallahu anha telah menolongku, membelaku dengan hartanya dan dirinya. Ketika orang-orang mengharamkanku dari harta semua. Dari pertolongan semua. Beliau bela istrinya radhiyallahu anha warḍah untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan itu dalam hati masing-masing keluarga. Kita ini berkeluarga untuk menggapai ridha Allah. Sang istri akan sabar dengan keadaan suami, sang suami akan lembut terhadap istri. Bukan hanya urusan sandang, pangan, papan, Pak. Perhiasan, bukan. Makan enak, rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk, bukan. Urusan berkeluarga itu urusan ingin mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka lembutlah dengan istri, bapak-bapak. Sabarlah dengan suami, ibu-ibu. Tidak boleh kasar dengan istri.
Tidak boleh kasar dengan istri. Rasulullah SAW mengatakan, Inni uharriju haqqa dhaifain. Aku memberatkan kepada kalian hak dua orang yang lemah. Aku memberatkan kepada kalian, wahai para suami, hak dua orang yang lemah. Al-yatim wal mar'ah. Anak yatim dan perempuan, termasuk istri di dalamnya. Jangan pernah menzalimi istri. Kalau seandainya. Dan apa yang saya sebutkan ini kadang-kadang terhasilkan dari kasus ya. Kalau seandainya istri kurang ajar, ataupun istri terlalu bertingkah di hadapan suaminya, karena sang suami berpoligami, bersabarlah. Jangan hancurkan keluarga pertamamu hanya untuk mendapatkan keluarga yang kedua. Salah besar. Poligami tidak disyariatkan untuk seperti itu. Bersabarlah. Kelakuan istri pertama yang mungkin sampai tahap kepada kurang ajar, itu mau tidak mau juga ada andil kita untuk membuatnya seperti itu. Maka bersabarlah. Mau tidak mau, ada andil kita juga untuk membuat seperti itu. Kalau tidak mau seperti itu, maka jangan. Kalau tidak sabar, tidak kuat perasaan, cukupkan satu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita saja tidak mau anak perempuan kita diberlakukan seperti itu. Bagaimana kita memperlakukan kepada anak perempuan orang lain? Dan istri pertama yang kadang-kadang 25 tahun menemani kita. Dari mulai nol, dari mulai tidak punya apa-apa sampai menjadi orang terkenal, sampai menjadi orang yang luar biasa kayanya. Kemudian dihancurkan keluarga ini demi mendapatkan yang baru. Ini tidak benar cara berpoligami seperti ini. Nah, ini kenapa ke poligami? Karena saya sering jadi wasit para ikhwan. Wasit antara orang-orang yang sudah beristri dua, subhanallah. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk kepada tema kita. Itu di muqaddimah. Pendahuluan itu. Iya. Tema kita tujuannya adalah rezeki yang berkah. Bagaimana cara memberkahi rezeki? Berkah maknanya ada dua. Yang pertama, kathratul khair wa ziyadatuh. Kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Berarti rezeki yang berkah adalah rezeki yang mendatangkan kebaikan yang banyak. Dan bertambah terus kebaikannya. Meskipun minimalnya mungkin 1 juta. Sama si fulan 1 juta, si fulan 1 juta gajinya. Tapi ketika dia mengerjakan hal-hal yang memberkahi rezeki, maka 1 jutanya mendatangkan kebaikan yang banyak. Dan kebaikannya terus bertambah. Kemudian, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan 1 juta yang didapatkan oleh si B, lalu dia tidak mengerjakan hal-hal yang memberkahi rezeki, akhirnya dia tidak banyak kebaikan dari rezekinya. Sama-sama 1 juta. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Apa dalil bahwa berkah adalah kebaikan yang banyak dan terus bertambah? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan." Sesungguhnya rumah yang pertama diletakkan untuk manusia sebagai tempat ibadah yang berada di Bakkah, yang penuh dengan berkah. Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan ja'alahu mubarakan litadha'ufil 'amali fi. Allah menjadikan Ka'bah, Masjidil Haram penuh dengan berkah. Kenapa? Beramal ibadah di dalamnya dilipatkan pahalanya. 1 kali sholat senilai dengan
55 tahun 6 bulan 20 hari. Yang disebut dengan 100.000 sholat. Satu kali sholat. Itu sholat apapun, sholat wajib, sholat sunnah, sholat jenazah, sholat apapun. Penuh dengan berkah. Maka kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, fal barakah kathratul khair wa ziyadah. Barakah adalah kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Yang kedua makna berkah adalah kebaikan yang tetap, subutul khair wa dawam. Kebaikan tetap dan terus menerus ada. Tidak pernah habis kebaikannya. Atau tidak pernah hilang sementara kemudian datang. Enggak. Terus menerus ada kebaikannya. Allah berfirman, wa awrathnal qaumal ladzina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha. Dan kami wariskan kepada orang-orang yang tertindas di timur bumi dan di barat bumi. Yang bagian barat bumi kami berkahi di dalamnya. Bagian barat Lebanon, Suriah, Yordania, makanya dia subur. Kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, barakah adalah subutul khair wa dawam. Kebaikan yang tetap dan terus menerus ada. Maka ketika kita mengangkat tema rezeki yang berkah, berarti rezeki yang kebaikannya banyak dan terus bertambah dan tetap selalu ada. Itu maksudnya. Baik, sekarang apa kiat agar kita mendapatkan rezeki yang berkah? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sekitar 10 amalan agar rezeki menjadi berkah. Yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar rezeki menjadi berkah adalah yaitu seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan cara mengerjakan ketaatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu taqu Allaha haqqa tuqatih." Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dalil yang menunjukkan bahwa takwa yaitu memperbanyak ketaatan, semakin banyak ketaatan semakin berkah rezekinya. Ingat ya, dihilangkan dalam benak kita rezeki berkah itu selalu banyak. Enggak. Rezeki berkah adalah rezeki yang kebaikannya banyak. Paham ini para ikhwan? Kebaikannya banyak. Bisa nominalnya banyak, berarti kebaikannya tambah banyak. Atau nominalnya sedang atau bahkan sedikit, tetapi kebaikannya banyak dan terus menerus ada dan terus bertambah. Nah, yang memberkahi rezeki adalah ketakwaan. Apa itu ketakwaan? Salah satu makna takwa adalah mengerjakan ketaatan, memperbanyak ibadah. Di antaranya ibadah wajib, kemudian ibadah sunnah. Apa dalilnya? Surat At-Talaq ayat 2-3. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan selalu memberikan kepadanya jalan keluar dan selalu memberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa saja ketaatan yang harus kita kerjakan? Yang pertama, sholat. Sholat adalah ketaatan yang harus kita kerjakan dan dia menghantarkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kisah yang disebutkan oleh atau perkataan yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau mengatakan, as-salatu min akbaril aun ala tahsili masalihid dunya wal akhirah wa daf'i mafasidid dunya wal akhirah wa hiya manhatun 'anil its
wa dafi'atun li adwa'il qulub wa matradatun lid-da'i 'anil jasad wa munawwiratun lil qalbi wa mubayyidatun lil wajhi munashitatun lil jawarihi wan nafsi wa jalibatun lirizq wa dafi'atun lidh-dhulm wa nasiratun lil mazlum wa qami'atun li akhlaqis syahawat wa hafizatun lin ni'mah wa dafi'atun lin niqmah wa manzilatun lir rahmah munzilatun lir rahmah wa kashifatun lil ghummah. Ini disebutkan di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Perhatikan, jangan remehkan soal salat, terutama para santri. Jangan remehkan soal salat. Ada kisah, kalau tidak salah namanya Imam Abu Aliyah atau Muhammad bin Sirin atau Sa'id bin Musayyib. Saya lupa. Ini salah seorang tabi'i. Beliau mengatakan, "Rahaltu ayyaman." Aku bersafar beberapa hari. Li'atlubal hadis, untuk pergi ke seseorang mencari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, belajar ilmu hadis. Ingin ngambil riwayat hadis. Fa idza qadimtu tafaqqadtu salatah. Kalau aku sampai ke tempat orang yang ahli hadis tadi, yang meriwayatkan hadis tadi, aku lihat salatnya si guru ini. In aqamaha aqamtu indah. Kalau aku lihat dia menjaga salatnya, maka aku akan duduk bersamanya, ngambil riwayat hadis darinya. Wa in dayya'aha rahaltu minhu faqultu huwa lima siwaha adya'. Kalau seandainya si guru ini yang memiliki riwayat hadis ini meremehkan salat, maka aku akan pergi darinya. Kenapa? Aku mengatakan dalam diriku, orang ini meskipun dia memiliki riwayat hadis, tapi saat dia melalaikan sholat, maka selain sholat pasti dia lalaikan. Maka perhatikan, begitu juga suami istri, selain sholat pasti dia lalaikan. Kalau sudah melalaikan sholat, suami melalaikan sholat, maka istri dan anak pasti dilalaikan. Kalau istri melalaikan sholat, suami dan anak pasti dilalaikan. Itu kaidah para ikhwan yang dirahmati Allah. Maka jaga sholat. Ini adalah kiat yang pertama dari ketakwaan. Yang kedua adalah seseorang menjaga untuk membayar zakat. Membayar zakat ini termasuk daripada penghantar rezeki dari ketakwaan. Ketakwaan contohnya adalah bayar zakat. Bayar zakat memberkahi rezeki. Allah berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 39, "Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mudhifun." Apa saja yang kalian berikan dari zakat menginginkan wajah Allah, maka merekalah orang-orang yang dilipatkan rezekinya. Dan yang bakhil, maka wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi. Yang bakhil, kikir, pelit, medit, sengke, itu untuk dirinya sendiri. Dia pasti tidak berkah rezekinya. Saya tantang Pak, orang yang luas sedekahnya, maka dia tidak akan pernah miskin. Tidak akan pernah miskin. Janji itu, janji Allah SWT. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlif. Apa saja yang kalian sedekahkan, Allah akan ganti. Unfiq alaik. Dalam hadis qudsi, wahai anak Adam, sedekahkan, aku ganti. Janji Allah SWT. Bahkan sebagian pedagang kadang-kadang kalau lagi serat usahanya, mereka sengaja sedekah. Sengaja bersedekah dari harta-hartanya agar dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berzakatlah, berhajilah. Kemudian yang ketiga dari ketakwaan adalah berhaji dan berumrah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis sahih, yaitu tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma
yanfiyanil faqra wadh-dhunub kama yanfil kiru khabathal hadits. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Terus ulangi haji dan umrah. Sesungguhnya keduanya menghapuskan dosa dan kemiskinan. Dan ini perlu iman. Makanya Rasulullah SAW bersabda, as-sadaqah burhan. Sedekah itu bukti iman. Termasuk sedekah, seseorang bersedekah kepada dirinya untuk berhaji dan berumrah. Dia bukti iman. Kita puluhan juta, belasan juta untuk berhaji berumrah dari Indonesia. Allah akan gantikan itu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan luaskan rezeki orang yang berhaji dan berumrah. Dan dia ulang-ulang. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk hal yang merupakan penyebab berkahnya rezeki adalah yaitu menyambung, dan ini termasuk ketakwaan, yaitu menyambung hubungan rahim. Menyambung hubungan rahim. Ini adalah pemberkah rezeki. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah." Siapa yang diinginkan ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung hubungan rahim. Hendaklah dia menyambung hubungan rahim. Dan menyambung hubungan rahim termasuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi saya ulangi, pemberkah rezeki yang pertama takwa. Takwa subnya adalah sholat, apalagi zakat, haji, umrah, kemudian silaturahim. Yang kedua, pemberkah rezeki adalah tawakal. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah lah pencukupnya. Surah At-Talaq ayat 3. Allah lah pencukupnya. Apa itu tawakal? Tawakal adalah sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah. Benarnya bersandarnya hati kepada Allah fil jalbi manfa'ah atau daf'i madarrah ma'a fi'lil asbab al-mubah. Dengan mengerjakan yang diperintah untuk mendapatkan kebaikan atau tertahan mudarat dengan mengerjakan hal-hal yang diperintahkan atau hal-hal yang dibolehkan. Itulah bertawakal. Dan di sini saya pesan pada ikhwan, kita ini sering diajari tauhid, tidak melakukan kesyirikan. Salah satu tidak melakukan kesyirikan, tidak berdoa kepada orang yang sudah mati, tidak memakai jimat, tidak percaya kepada tukang ramal, tukang dukun, pawang hujan. Bagus itu ajaran. Tapi jangan lupa, termasuk daripada inti tauhid adalah bertawakal kepada Allah, bersandar qalbu kepada Allah. Saya beri contohnya, bersandar qalbu itu gimana sih? Ini air, secara tabiatnya dia bisa menghilangkan haus. Maka saya harus minum. Tetapi saya minum ini hanya sarana. Saya tidak boleh bersandar qalbu saja saya kepada sarana ini untuk menghilangkan haus. Bersandar qalbunya kepada siapa? Allah yang menjadikan air untuk bisa menghilangkan hausnya. Begitu cara berfikirnya. Ada sebagian orang yang sudah lama ngaji tauhid, tidak berdoa kepada orang mati, tidak percaya kepada dukun, tukang ramal, pawang hujan, tidak percaya kepada tukang sihir, tidak memakai jimat. Bagus. Tetapi kadang-kadang urusan dunia bersandar kepada manusia, condong kalbunya kepada manusia. Sebagian orang kadang-kadang ditelepon oleh orang yang dia anggap bisa menolong dia, bisa menyelesaikan urusan ekonomi dia. Kadang-kadang sampai menunduk-nunduk, ditelepon pada siap. Padahal ditelepon, mana tauhidmu? Orang yang bertauhid
Orang yang bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika dilempar dengan ketapel yang besar karena api kayu bakar yang dikumpulkan oleh rakyatnya Namrud sangat banyak. Mereka berlomba-lomba untuk mengumpulkan kayu bakar agar membakar Ibrahim alaihissalam. Dilempar, saat sudah mau masuk datang Jibril alaihissalam. Alaka hajah? Kata Jibril alaihissalam, disebutkan ini dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Engkau ingin bantuan dalam keadaan sempit dan benar-benar perlu bantuan. Dan dengan jawaban ini pantas memang Nabi Ibrahim menjadi Khalilullah. Apa arti Khalilullah? A'la maratibil mahabbah. Al-khullah itu adalah perasaan cinta yang paling tinggi. Itu khullah. Ketika Nabi Ibrahim ditawari oleh Jibril alaihissalam, alaka haja? Perlu bantuan wahai Jibril? Kata Nabi Ibrahim, amma ilaika fala. Adapun aku minta kepada makhluk seperti engkau, enggak. Amma faminallahi bala. Adapun aku minta dari Allah, makanya turun ayat, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin. Bukan hanya dingin, karena kalau dingin mati. Orang masuk freezer mati. Salam penuh dengan keselamatan. Itu tawakal. Makanya para ulama mengatakan at-tawakkulu nisful ilm, jima'ul iman. Tawakal kepada Allah adalah setengah dari agama, nisfuddin. Dan dia adalah sumber iman. Nabi Musa alaihissalam. Lihat bagaimana tawakal. Di depannya lautan, di belakangnya bala tentara Firaun dengan sejuta bala tentara Firaun lengkap dengan senjatanya. Di sampingnya kaumnya yang merengek. Ya Musa, inna lamudrakun. Falamma taqal jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika hampir bertemu dua pasukan, dua kelompok ini, kemudian kaumnya mereka, wahai Musa, kita akan didapati oleh mereka. Apa kata Nabi Musa? Kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Bersamaku Rabbku yang akan memberi petunjuk kepadaku. Ini tawakal. Bersandar qalbu hanya kepada Allah. Ini yang memberkahi rezeki seseorang. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Man inqata'a ila Allah kafahu Allah kulla ma'unah wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Wa man inqata'a ila ad-dunya wakalahu Allah ilaiha. Subhanallah. Indah ini ayat. Indah ini hadis. Siapa yang memutuskan hubungan kepada makhluk dan dia sambung hanya hubungan kepada Allah, Allah akan cukupkan semua keperluan. Yakini itu baik-baik, Pak. Kadang perasaan itu yang hilang dari kita. Perasaan putus asa minta bantuan kepada makhluk dan bergantung hanya kepada Allah itu yang hilang, sering hilang dari qalbu kita. Makanya sangat rezekinya. Padahal Allah berfirman, "Man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Yang bertawakal kepada Allah, maka Allah menjadi pencukupnya. Coba perhatikan perkataan Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan begini. Lihat, yang hadir di sini dalam keadaan sulit ekonomi, banyak hutang, kemudian pernikahan di ujung tanduk gara-gara hutang dan seterusnya. Perhatikan. Innal karb idza ishtadda wa tanaha wa ta'azam. Sesungguhnya kesulitan jika semakin sulit, semakin memuncak, semakin membesar, fahasala lil 'abdi al-iyas an kashfihi min jihatil makhluqin. Maka akan terjadi pada seorang hamba putus asa untuk minta bantuan kepada makhluk. Ini yang harus ada dalam qalbu kita. Kalau sudah kesulitan memuncak, membesar, semakin besar, maka terjadi pada qalbu kita putus asa minta bantuan kepada makhluk. Ya sudah ya Allah, saya serahkan urusanku kepada Engkau.
Sudah kolega-kolega saya sudah tidak bisa membantu lagi. Bapak ibu tidak bisa bantu, adik kakak tidak bisa bantu, paman bibi tidak bisa bantu, keponakan tidak bisa bantu, tetangga bisa bantu, teman dekat tidak bisa bantu, harta tidak bisa bantu, jabatan tidak bisa bantu, istri tidak bisa bantu. Mulai saat itu putus asa minta bantuan kepada makhluk. Kalau sudah putus asa minta bantuan kepada makhluk, apa yang terjadi? Fata'allaqa qalbuhu billah wahdah. Maka bersandarlah kalbunya kepada Allah SWT. Kalau sudah bersandar kalbu kepada Allah, wa man yatawakkal alaihi kafah. Siapa yang bersandar kalbu kepada Allah, Allah akan cukupkan dia. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, yaitu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mengucapkan tasmiyah bismillah pada setiap keadaan yang baik-baik. Ini adalah menghantarkan berkah pada rezeki kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada seorang anak kecil yang belum baligh, ya gulam samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai gulam, makanlah dengan menyebut nama Allah, makanlah dengan tangan kanan, makanlah apa yang ada di hadapanmu. Dan apabila seseorang makan tanpa bismillah, maka dia akan makan bersama syaitan, jin. Makanya tidak kenyang-kenyang. Makanya tidak kenyang-kenyang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya hadis riwayat Imam Ahmad, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakara Allah 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi." Jika seorang masuk ke dalam rumahnya lalu dia menyebut nama Allah bismillah saat masuknya dan bismillah saat makannya, maka syaitan berkata, "La mabita lakum wala 'asha." Tidak ada tempat tinggal bagi kalian di sini. Tidak ada makan malam bagi kalian. Wa idza dakhala, dan apabila dia masuk, falam yadhkurillaha 'inda dukhulihi, lalu dia tidak menyebut nama Allah bismillah saat masuk rumah, tidak menyebut nama Allah, qala syaitan adraktumul mabit. Syaitan akan berkata, ini tempat tinggal kalian malam ini. Wa idza lam yadhkurillaha 'inda ta'ami, kalau dia tidak menyebut nama Allah saat minumnya, saat makannya, qala adraktumul mabit wal 'asha. Di sini tempat tinggal kalian, di sini makan malam kalian. Maka sebutlah nama Allah. Saya punya cerita menarik, Pak. Ini kisah tentang sihir. Ada seorang di Arab Saudi, ada namanya Hayatul Amri bil Ma'ruf wa Nahy 'anil Munkar. Saya sering bahasakan ini adalah kepolisian agama Arab Saudi. Dan di dalam kepolisian tersebut ada divisi-divisi. Ada komisi-komisi. Ada komisi pemberantasan dukun dan sihir, KPDS. Kalau kita baru ada KPK. Di sana ada komisi pemberantasan dukun dan sihir. Ada seorang bernama Syekh Adil bin Tahir Al-Muqbil, hafizahullah. Beliau bisa menangkap tukang dukun asli, pakai sab, asli. Bukan dukun gadungan, asli. Kenapa kita tahu asli? Nanti kita akan cerita. Tangkap, ketika nangkep, si dukun menangis. Kata Syekh, maaf, kenapa engkau nangis? Kata dukun ini, saya menangis bukan karena takut kepada kalian, tapi saya menangis, saya punya banyak peliharaan jin, ribuan saya pelihara jin. Tetapi kenapa saya ditangkap oleh kalian, jin-jin saya tidak memberitahukan kepada saya? Kemudian Syekh mengatakan, mungkin sesajimu kurang. Kata si dukun yang asli ini, enggak, saya punya gadis perawan di rumah. Ingat Pak, bagi seorang dukun asli, bukan gadungan, gadis perawan itu bukan untuk main seks, bukan. Ini mereka sudah lewat fase itu, mereka sudah lewat. Mereka lebih parah daripada itu.
Saya punya gadis perawan di rumah. Maksudnya adalah saya punya gadis perawan yang masih haid, darah haidnya saya ambil, saya tuliskan ayat kursi. Makanya saya dibilang itu adalah dukun asli. Pakai sa, bukan pakai sin. Kemudian kalau begitu kata Syekh, mungkin kami bisa tangkap karena kami berdoa. Doanya Bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah. Ketika keluar rumah. Kata Rasul SAW, siapa yang ketika keluar rumah membaca doa ini, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah, maka faqad hudita wa kufita wa wuqita. Engkau telah diberi petunjuk, salah satunya kami bisa menangkap engkau. Kemudian engkau telah dicukupkan dari keburukan engkau, dan engkau telah dijaga oleh Allah Subhanahu. Maka sering-sering dalam hal apapun mengucapkan Bismillah. Ada hadis lemah, dilemahkan oleh para ulama hadis, kullu amrin liban la yubda'u bi bismillah fa huwa abtar. Setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan Bismillah maka dia adalah tercela atau terputus barokahnya. Terputus barokahnya. Hadis ini lemah tetapi para ulama bersepakat, sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi, bersepakat untuk mengamalkannya karena maknanya benar. Itu yang ketiga. Yang keempat, para ikhwah, saya akan berhenti pada poin yang kelima. Yang keempat adalah bersyukur kepada Allah. Ini kiat agar berkah rezeki, memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, beliau berkata, "Asy-syukru huwa dhuhuru athari ni'matillah 'ala lisani 'abdihi, thana'an wa i'tirafan, wa 'ala qalbi syuhudan wa mahabbatan, wa 'ala jawarihi inqiyadan wa ta'ah." Ini penting. Syukur itu gimana sih? Yaitu nampaknya bekas nikmat yang Allah berikan kepada kita melalui lisan. Bersyukur alhamdulillah. Dan melalui qalbu, menyaksikan dengan kalbu kita, merasakan dengan kalbu kita bahwa ini nikmat dari Allah. Dan bersyukur dengan anggota tubuh, yaitu nikmat tersebut kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "La in syakartum la azidannakum." Jika kalian bersyukur maka niscaya aku akan tambahkan kepada kalian. Di situ ada dua penekanan, la, lamut taukid, nun taukid. Sungguh aku akan benar-benar. Terjemahannya begitu. Surat Ibrahim ayat 7. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ke berapa? 5 terakhir, beristighfar. Memberkahi rezeki dengan istighfar. Dan istighfar ini menarik para ikhwan, indah. Subhanallah. Jadi ada Syekhul Islam, diceritakan oleh Imam Al-Qayyim, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Beliau setiap kali ada permasalahan agama yang sulit bagi dia, beliau beristighfar. Kemudian dibukakan oleh Allah Subhanahu. Dan ini juga perhatian kepada para santri bahwa ilmu bukan hanya soal kepintaran menghafal. Nah, ilmu petunjuk dari Allah. Al-ilmu nur, wa nurullah la yuhda lil 'asi. Ilmu petunjuk dari Allah, cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan Allah berikan kepada orang yang ahli maksiat. Saya khusus untuk santri-santri saya yang ada di depan saya ini, antum akan ingat perkataan saya, inni lakum nasihun amin. Fastadhkurun ma aqulu lakum wa ufawwidhu amri ila Allah. Saya kasih nasihat kepada antum, mudah-mudahan nasihat saya ini penuh dengan amanah. Dan mudah-mudahan antum akan ingat selalu nasihat ini. Dan saya serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum belum punya media sosial, maka tidak perlu untuk mempunyai media sosial. Yang berbicara di hadapan antum pengguna media sosial dari mulai awalnya ada sampai bulan Desember lalu. Tidak ada manfaat. Tinggalkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah dijelaskan oleh ulama-ulama sekarang, Syekh Saleh Al-Syekh, Syekh Abdul Razzaq, Syekh Abdul Salam As-Syu'air. Tinggalkan. Kenapa? At-tawasulul istima'i sina'atul khawf.
Media sosial membuat rasa resah, gelisah, tidak tenang. Para santri misalnya, saya di sini Ustaz, oke saya belajar agama sampai selesai. Lalu dunia saya gimana Ustaz? Sedangkan saya lihat di media sosial umur 19 tahun punya 1 triliun. Nah saya baru hafal Quran. Lah itu kakek saya nggak punya uang apa-apa. Sudah puluhan tahun. Nah ini umur 19 tahun. Bikin resah, gelisah. Belum lagi maksiat-maksiat yang ada. Dan berapa banyak penyimpangan-penyimpangan para penuntut ilmu, para santri akibat media sosial. Ya. Sedikit menyimpang. Ini juga termasuk di dalamnya hati-hati berteman. Terutama teman yang sudah keluar dari pesantren dan dia sekolah di umum. Nah, hidupmu beda dengan orang umum. Engkau santri, penuntut ilmu agama, yang diproyeksikan untuk menjadi ahli ilmu agama, yang diproyeksikan untuk menjadi pewaris para nabi, pendakwah, orang yang paling bagus ucapannya. Beda dengan orang umum. Hati-hati. Grup WhatsApp yang mungkin pengurus pesantren tidak tahu, di situ engkau ada, kawan-kawan dari luar pesantrenmu ada, disitulah sumber keburukan. Nggak ada ustadz di situ, nggak ada orang tua di situ, itu sumber keburukan. Salah satu sumber keburukan. Santri bisa kasar terhadap ustadznya, bisa berkata kotor terhadap ustadznya, gara-gara dia satu grup dengan mantan santri yang sudah keluar, yang kehidupan di luar dengan kata-kata kasar, kemudian film porno, kemudian joget-joget ala TikTok, dimasukkan di situ tanpa ada pengawasan. Dan satu pesan saja, tidak ada yang bisa menjaga itu, mudirmu nggak akan bisa. Pengurus pesantrenmu terbatas, peraturan terbatas, apalagi di zaman sekarang nggak ada boleh pukul-pukul, cubit aja dilaporkan ke polisi. Boleh pukul-pukul. Kami dulu di pesantren dipukul dengan 2 rotan seperti ini besarnya. 2 sekaligus. Dari mulai ujung kaki, betis sampai pundak. Biasa aja. Nggak ngadu-ngadu kepada bapak, ibu. Sekarang nggak bisa seperti itu. Kita akan dipolisikan oleh orang. Maka saya katakan tidak ada yang bisa menahanmu untuk berbuat maksiat kecuali satu hal. Khasyatullah. Takutlah kepada Allah. Inilah rahasia mengapa Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, saya merinding mengatakan, berkata innamal ilmu khasyatullah. Ilmu itu sesungguhnya adalah takut kepada Allah Subhanahu. Syekh Abdul Razak pernah bercerita, ada seorang yang bercerita kepada saya, ketika saya ingin main media sosial, melihat yang haram-haram, saya tutup pintu agar saya bisa melihat yang haram-haram. Kemudian di depan pintu ternyata ada suara, saya langsung tutup HP-nya, saya buka pintunya, ternyata kucing. Kemudian saya beristighfar, astaghfirullah, saya lebih takut kucing daripada penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Khasyatullah, takut kepada Allah. Apalagi sampai dalam tahap gara-gara berteman di WhatsApp tadi, kamu akan berkata kasar, berkata kotor, berkata keji. Padahal kamu di rumah tidak seperti itu, di pesantren tidak seperti itu. Kenapa? Karena kawan-kawanmu. Tidak ada yang bisa mengobati itu, menahan itu kecuali takut kepada. Maka saya pesan kepada Ustaz Mufassir sebagai mudir dan ustaz-ustaz yang lain, sering-sering ingatkan takut kepada Allah. Kupas tentang khasyatullah. Khasyatullah. Peraturan seketat apapun tidak akan bermanfaat. Kalau seandainya dia di rumah, hari pertama, menit pertama sudah dikasih oleh orang tuanya HP yang di dalamnya dia ada media sosial. Maka yang disampaikan bermanfaat. Perbanyaklah istighfar di zaman sekarang, terutama zaman yang kita banyak resah, gelisah, gundah, gulana, tidak tenang, nafas sempit. Karena banyak yang kita lihat
banyak yang kita dengar, dan saya tambahkan bagi para santri, pengalaman pribadi saya. Orang yang keseringan scroll, itu dia tidak akan fokus, dan mengobatinya lama. Tidak pernah fokus. Kenapa? Karena otak kita ini terbiasa dengan beberapa detik belum kita cerna sudah. Belum kita cerna dengan baik. Ya. Akhirnya apa? Kita ingin baca, ingin mengerjakan sesuatu. Itu adalah hasil proses otak. Dan itu para ikhwah, itu by design. Itu didesain oleh orang-orang yang ingin menghancurkan kaum muslimin. Susah menghafal, susah fokus. Ada istilah brain rot, susah fokus, hilang fokus. Kadang-kadang sudah kelamaan main game, main apa, termasuk di dalamnya game. Bahkan kadang-kadang anak-anak tidak punya game, tidak main game, cuma nonton di YouTube orang main game online. Maka di situ mereka dapatkan kata-kata kasar, kotor, minimal jerit, nying, minimal ini. Belum lagi binatang-binatang keluar. Padahal kita tidak pernah mengajarkan di rumah. Kita tidak kasih HP mereka di rumah. Tetapi ketika ditontonkan dan ditontonkan yang sedang main game online, kata-katanya kasar, sebagian dari mereka kasar, kotor. Akhirnya keluar itu dan sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa sampaikan. Mohon maaf kalau terlalu lama. Tadi mulai kajian jam berapa? 2 jam. Sudah 2 jam kita kajian. Gak ada yang memberhentikan saya masalahnya. Jazakumullahu khairan kepada Ustaz Al-Fadhil Mufassir SMA Hafizahullah. Kemudian juga para ustaz sekalian, pengurus pondok pesantren Darul Istiqamah Pusat Maros di Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan seluruh pesantren-pesantren Darul Istiqamah pusat ataupun cabang-cabangnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan santri yang menjadi ulama-ulama besar, menjadi penerang-penerang agama bagi para umat Islam yang menyebarkan dakwah sunnah, yang memerangi tauhid, yang memerangi kesyirikan, menegakkan tauhid dan menyebarkan sunnah, memerangi perbuatan bid'ah dan maksiat-maksiat lainnya. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.